Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita untuk kesempatan sore hari ini di program Risalah Mudzakarah. Senang sekali menempatkan firman untuk menemani Anda dari saat ini hingga usai kebersamaan kita pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami tunggu di 0271 661749 atau di SMS online kami di 081 393 809.000. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, di setiap Rabu sore kita ditemani oleh Ustadz Dwi Wuryanto dan beliau sudah dari tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap menemani pemirsa dan pendengar semuanya. Insya Allah. Ya, begini Ustadz, untuk pekan-pekan yang lalu sempat membahas mengenai bersuci begitu Ustadz ya, dan kemarin sempat dimasukkan materi mengenai sholat gitu Ustadz ya. Dan ternyata Ustadz di pertanyaan-pertanyaan itu masih banyak sekali mengenai bersuci Ustadz. Oh gitu. Barangkali ada tambahan materi Ustadz ya untuk hari ini nanti. Dan pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM, insya Allah materi nanti akan dilanjutkan lagi oleh Ustadz Dwi Wuryanto berkaitan dengan bersuci. Karena kemarin SMS atau yang bertanya itu masih banyak sekali mengenai bersuci, biar tuntas begitu Ustadz ya untuk pembahasan. Baik pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM, silahkan bersiap diri untuk bergabung bersama kami. Namun sebelumnya kita akan simak dulu mukadimah dari Ustadz Dwi Wuryanto. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar MTA FM, Persada FM, pemirsa MTA TV, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kaji kita, pendalaman kita terhadap agama kita. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Firman tadi, apa yang akan kita bicarakan sore hari ini, yang mana setelah kemarin Rabu yang lalu kita sudah masuk pada masalah ibadah sholat ya. Ya, terus setelah sebelumnya kita bicarakan tentang masalah wudhu, berhenti, mestinya terus sholat. Yeah. Tapi ternyata kalau kita teliti, yang namanya bersuci itu bukan hanya wudhu saja. Ada tayamum, ada mandi, dan hal-hal apa-apa yang bisa merusak atau membatalkan dari wudhu itu. Betul. Jadi sekalipun sudah wudhu, sudah mandi, mau untuk sholat artinya tayamum, tapi semua itu bisa rusak sehingga tidak boleh mengerjakan sholat. Maka untuk kesempatan sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengulang kembali, mendalami masalah-masalah yang tentang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita buka Al-Quran kita ya. Kita semua belajar agama mengacu kepada tuntunan yang benar, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Saya yakin pendengar, pemirsa sudah banyak yang mempunyai Al-Quran dengan terjemahnya, sehingga tidak sulit untuk belajar bahasa Arab lagi. Untuk yang awam-awam seperti kita ini memang lain dengan saudara-saudara yang lulusan pondok yang mesti harus belajar bahasa Arab dari awal. Maka alangkah, dan saya sarankan para pendengar yang belum ikut kajian di daerah atau di cabang-cabang untuk memiliki kitab suci Al-Quran yang sudah ada terjemahnya. Jadi mungkin sekalipun Anda belum bisa membaca Al-Qur'annya secara Arabnya, tapi Anda bisa belajar dengan terjemahan yang sudah ada
baik dari Depak atau terjemahan-terjemahan yang lain, insya Allah itu sebagai acuan kita sebagai orang awam yang ingin mendalami agama. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'alakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Garis besar dari wudu diterangkan dalam surat itu, dan pelaksanaannya, perinciannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Sedangkan kemudian yang membatalkan wudu disebutkan juga dalam ayat tadi, sedangkan penjelasannya insya Allah juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang telah disampaikan kepada kita sekalian, yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari. Pada prinsipnya, hal-hal yang menyebabkan batalnya wudhu itu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik dari depan atau dari belakang, dari kemaluan atau dari dubur, baik berupa benda cair, benda gas, atau angin, atau benda padat, semua membatalkan wudhu. Apa saja itu? Antara lain kentut atau keluar angin, baik mengeluarkan suara atau tidak, kencing, berak, keluar madhi atau wadi, dan keluar mani. Kemudian datang bulan atau haid, menstruasi, nifas, dan bersetubuh. Jadi 9 hal ini, apabila seorang sudah wudhu kemudian mengalami atau mengerjakan salah satu dari yang 9 yang kami sebutkan tadi, maka wudhunya batal atau rusak sehingga tidak bisa mengerjakan sholat. Ini hal-hal yang berkaitan dengan keluarnya sesuatu dari dua jalan tadi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim dalam Nailul Autar juz 1 halaman 220. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda
Faqala rajulun min ahli Hadramaut mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala fusaun au dhura'un. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu apabila berhadas sehingga ia berwudu. Lalu ada seorang sahabat dari Hadramaut, seorang dari Hadramaut bertanya, apa yang dikatakan hadas itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, hadas itu ialah kentut yang bersuara ataupun yang tidak bersuara. Kemudian batal karena buang air. Sebagaimana dalam ayat tadi sudah dijelaskan, apabila kamu datang dari tempat buang air, maksudnya ya buang air bukan hanya buang air, maksudnya air dari yang ada yang dari diri kita, ya BAB, air besar ataupun air kecil. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tidak cukup ya, cukup dari ayat tadi sudah tercakup itu. Ya. Jadi mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, kotoran belakang atau depan, dalam buang air tadi, jadi sudah tercakup di dalam ayat 6 surat Al-Maidah tadi. Kemudian yang berkaitan dengan keluarnya madhi atau wadi. An aliyin qala kuntu rajulan madzaan wa kuntu astahyi an as'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kanib natihi fa amartu al-Miqdas ibni Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dari Ali ia berkata, aku adalah seorang yang banyak mengeluarkan madhi, tetapi aku malu bertanya kepada Rasulullah SAW karena aku adalah suami putrinya. Ali ini adalah menantu Rasulullah. Malu bertanya langsung pada Rasulullah, maka ia menyuruh, minta tolong Miqdad bin Aswad agar menanyakan pada Nabi. Sedangkan beliau bersabda, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Hadis riwayat Muslim. Itu sesuatu yang keluar dari depan. Adapun yang disebut madhi ialah air putih yang bergetah yang keluar sewaktu ada rangsangan seks. Misalnya ketika ingat dengan hal-hal seperti itu atau sedang bercanda. Ini biasanya dialami oleh laki-laki. Kadang-kadang keluarnya tidak terasa, tapi ada sesuatu benda yang bening, putih, kental, pekat begitu, yang keluar ketika itu. Sedangkan wadi lain, madhi sama wadi. Kalau madhi itu adalah air seks, ya, yang keluar ketika ada rangsangan atau ketika seorang akan mengadakan hubungan seks, keluar karena rangsangan seks. Sedangkan wadi adalah air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Ya, setelah kencing, buang air kecil, kemudian ada benda cair yang bukan air kencing, air seni bukan, tapi agak kental begitu. Maka keduanya ini baik madhi ataupun wadi adalah termasuk benda najis yang harus dicuci dan termasuk membatalkan sholat. Batal karena keluar mani. An Khawlah binti Hakim annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati taro fi manamiha ma yarol rajul wa qala laisa 'alaiha ghuslun hatta yanzilal ma'u kama anna rajulu laisa 'alaihi ghuslun hatta yunzila. Dari Khawlah binti Hakim bahwasanya ia bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan yang bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak wajib mandi
Ya, tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani. Sebagaimana laki-laki juga tidak mandi kalau tidak keluar maninya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasai. An Anas ibni Malik qala sa'alati imra'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu fi manamihi faqala idza kana minha ma yakunu minar rajuli fayaghtasil. Dari Anas bin Malik, ia berkata, ada seorang wanita bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang bermimpi keluar mani sebagaimana orang laki-laki bermimpi keluar mani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terjadi dari wanita itu sebagaimana yang terjadi pada laki-laki, maka hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau bermimpi tidak keluar mani tidak wajib mandi, tapi kalau bermimpi keluar mani, baik laki atau perempuan, wajib atasnya mandi. Para pendengar, para pemirsa, demikian sekilas tentang sebagian yang kita bicarakan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, terima kasih Ustadz untuk mukodimahnya mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Untuk Anda pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM yang akan bergabung bersama, kami tunggu di line phone 0271661749. Namun sebelumnya kita akan simak dulu beberapa informasi yang akan lewat berikut ini.